dunia sampai akhirat dari Allah buat kita. Allah selipkan di antara bibir orang tua kita. Itulah makna pesan Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ternyata ada ketika orang tua ridho kepada kita, dan murkanya Allah datang ketika orang tua murka kepada kita. Jujurlah dengan Allah, termasuk yang ngomong ini. Kita lebih banyak sering membuat mereka murka ketimbang ridho. Kita lebih sering membuat mereka kecewa daripada bangga. Kita lebih sering meminta daripada memberi. Kita lebih sering menuntut daripada menghargai. Kita lebih sering membuat mereka menangis di atas sajadahnya ketimbang tersenyum di hadapan kita. Ingat, bukaul walidain minal uquq. Siapapun yang pernah membuat orang tuanya menangis karena kedurhakaannya, keluar dari tempat ini kalau tidak segera tobat kepada Allah, maka dicap dia menjadi anak durhaka dengan orang tuanya. Kalau orang tua sudah berkata kepada kita, nah, aku ridho kepadamu, aku ridho nak kepadamu nak. Kalau kalimat itu sudah engkau dapatkan, demi Allah, langit akan terbuka, arasy akan bergoncang, malaikat akan mengaminkan semua doamu, dan Allah pasti akan mengabulkan semua cita-cita, harapan dan mimpimu. Maka hari ini saya ajak Bapak Ibu semuanya, kita keluar dari tempat ini biar Allah ridhoi kita, Allah berkahi usaha kita, Allah takdirkan anak kita kelak lebih baik dari kita. Kita dulu yang mengawali perubahan itu. Kita bertobat kepada Allah dari dosa besar, durhaka kepada orang tua. Rajin sholatmu, luar biasa sedekahmu, umrah tiap bulan, haji tiap tahun, tapi kau durhaka dengan orang tua. Allah nggak pandang semua kebaikan itu. Allah haramkan dirimu masuk ke dalam surga. Maka hari ini kita bertobat berjamaah, biar keluar dari perjalanan umrah milad ini ada sebuah perubahan. Kita bahagiakan dulu orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Mohon maaf, istrimu bisa jadi mantan, suamimu bisa jadi mantan, tapi demi Allah, ayah ibumu tidak akan pernah bisa jadi mantan. Saya Ahmad Al-Habsyi ada di hadapan Bapak Ibu malam ini bukan karena saya orang hebat, bukan karena saya orang soleh, bukan saya orang pintar. Saya nggak ada apa-apanya kalau bukan karena pengorbanan ibu dan ayah saya. Dari mana kita bisa makan buah durian padahal kita nggak pernah nanam pohon? Apapun keberhasilan yang sudah antum rasakan, jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi orang hebat, jangan sombong, jangan menepuk dada lalu kau katakan aku bisa begini karena kehebatanku. Bohong. Kalau ada yang berani bilang begitu, itu kebohongan besar dalam sejarah hidupnya. Apapun kenikmatan yang hari ini kita hasilkan, itu karena dua. Satu, karena ridhonya Allah, Tuhan yang maha kaya raya. Dua, karena ridho yang dari sejak kita kecil belum bisa apa-apa. Mereka yang menggoncang langit lalu berkata, ya Rob, aku ridho dengan anak cucuku. Jadikan takdir mereka ke depan lebih baik dari takdirku ya Allah. Jadikan nasib mereka ke depan lebih bahagia daripada nasibku ya Allah. Bapak Ibu, saya ajak biar keluar dari sini makin menghargai orang tuanya. Saya Ahmad Al-Habsyi, manusia yang bodoh, banyak dosa, nggak ada apa-apanya. Saya bisa jadi penceramah bukan karena saya. Malam ini saya bongkar semuanya. Itu karena pengorbanan jihad ayah saya. Ayah saya bukan penceramah, ayah saya bukan ulama, ayah saya bukan siapa-siapa. Ayah ibu saya cuma orang miskin biasa. Dulu ketika saya mondok di pondok pesantren Ariyat Palembang, saya mengidolakan seorang ulama besar ketika itu. Saya belajar dengan beliau. Tapi di saat saya sedang belajar, guru saya diuji Allah kena penyakit ginjal. Akhirnya sering kali tidak masuk ke dalam kelas. Cuci darah tiap saat. Terlambat cuci darah, nyawa jadi melayang. Solusinya biar sembuh, dokter menyarankan harus cari donor ginjal. Ternyata donor ginjal lebih mahal. Harapannya cuma satu, dapat donor ginjal. Gak ada yang berani mendonorkan. Tiba-tiba ayah saya dengan segala keberaniannya menawarkan ginjalnya buat ulama besar yang satu ini. Diberikan ginjalnya gratis.
Demi Allah gratis. Gratis. Singkat cerita, berkat wasilah ginjal ayah saya, ulama besar ini bertahan 8 tahun umurnya. Akhirnya 8 tahun saya masih bisa menimba ilmu. Tapi ketika 8 tahun berikutnya saya dipanggil oleh beliau, detik-detik beliau akan meninggal dunia, beliau bongkar sebuah rahasia besar antara beliau dengan ayah saya. Beliau panggil saya, Ahmad, ke sini. Kamu tahu nak, siapa yang siap mati mengorbankan nyawanya buat diriku? Tahu guru, ayahnya Ahmad. Kamu tahu kenapa ayahmu siap mati mengorbankan ginjalnya untuk kesehatanku? Tahu guru, ayah saya bukan siapa-siapa. Ayah saya bukan ulama, tapi ayah saya cinta dengan ulama. Betul, ayahmu cinta dengan ulama, tapi demi Allah, ayahmu menyembunyikan satu cinta lagi dalam hatinya. Dia cinta kepada muda. Dia berharap dengan pengorbanannya ini, kelak anaknya bisa jadi seperti ulama, bisa berdakwah kemana-mana. Begitu aku tawarkan, ayahmu berapa harga ginjal ini harus aku tebus, sebutkan biayanya. Ayahmu menjawab, jangan bayar pakai uang. Kalau pakai uang akan habis. Tolong bayar dengan doa saja. Dan doa itu bukan buat saya, buat anak saya Ahmad yang saat ini sedang belajar ilmu dari guru. Mudah-mudahan kalau saya nggak bisa jadi ulama, anak saya ada yang jadi ulama, dan itu akan jadi amal buat saya sampai hari kiamat. Saya menangis, Bu. Saya peluk ayah saya. Saya pernah tanya ayah, kenapa ayah nggak jujur kalau ayah berkorban sebenarnya demi membangun keberkahan hidup Ahmad? Kenapa? Ayah saya menjawab, nak, biarkan pengorbanan orang tuamu. Kamu dengar suatu saat bukan dari mulut dia, tapi dari mulut orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Maka hari ini saya ingatkan diri saya dan semuanya, kita nggak ada apa-apa kalau bukan karena ayah ibu kita. Jangan pernah kau berani angkat kepalamu. Jangan pernah kau sombong di hadapan orang yang karena pengorbanan yang engkau lahir di muka bumi ini. Hari ini saya ajak semuanya, tundukkan kepala. Kita bermuhasabah. Biar keluar dari tempat ini semua dosa-dosa kedurhakaan kita diangkat oleh Allah. Biar anak kita kelak lebih baik dari kita. Saya mohon keikhlasannya sebelum saya ajak bermuhasabah. Ayah saya saat ini sedang sakit. Sebelum saya pergi umrah, ayah saya